Halo guys, kumaha damang? Seperti biasa, yang gak suka akan spoiler, Mimin saranin langsung aja exit videonya tanpa banyak cocot, apalagi bacot. Langsung aja yuk disedot. Di perjalanan pulang, Hai Bodong berkata pada Lord Pama, "Hei Lord Pama, apakah kita akan pulang dengan tangan kosong dan membiarkan Yanli mengikuti babak final besok? Bukankah kita sudah menghabiskan banyak waktu malam ini untuk mengawasinya? Ini adalah pilihan yang terbaik. Setidaknya kita sudah tahu akan identitas dia yang sebenarnya," cap Lord Pama. "Apa gunanya tahu? Bukankah dia masih akan berpartisipasi dalam kompetisi besok? Apalagi dengan kemampuan pil penyulingannya dan ditambah bertahun-tahun pengalamannya, menjadi juara di kompetisi besok tidak akan terlalu sulit baginya," ucap Jialau. "Bukankah kita masih memiliki beberapa orang yang bisa kita harapkan, seperti Yan Xiao, Liu Ling, dan juga Putri Yu'er? Dan kurasa mereka masing-masing masih memiliki kartu truf tersendiri yang belum diperlihatkan. Mungkin besok akan ada sesuatu yang tidak terduga akan terjadi," ucap Lord Pama. Kemudian Jialau pun menjawab, "Aku tahu Yan Xiao dan kedua anak kecil lainnya mungkin memiliki bakat yang cukup besar. Tapi melihat lawannya adalah Yanli yang merupakan wakil ketua asosiasi alkemis Kekaisaran Cuyun, kurasa peluang mereka untuk bersaing dengannya sangatlah sulit." Disambung dengan Hai Bodong yang berkata, "Dan kau juga tahu kan, Lord Pama, apa yang akan terjadi kalau dia sampai menjadi pemenangnya? Bukan hanya Kekaisaran Jiama yang akan dipermalukan, tapi kita juga tak akan bisa membunuhnya di masa depan. Karena kalau sampai dia menang, dia akan menjadi pusat perhatian." Sementara itu, Xiaoyan yang berada di belakang mereka semua hanya terdiam dan mendengarkan, tanpa memberikan tanggapan apapun. Kemudian Jialau pun menambahkan, "Aku tahu di antara mereka bertiga hanya Yan Xiao yang paling bisa diharapkan. Tapi melihat lawannya adalah Yanli, saya khawatir Yan Xiao akan berakhir pada posisi yang tidak menguntungkan. Baiklah, aku akan segera mencari solusinya. Tapi entah mengapa, kurasa kemampuan Yan Xiao tadi hanya sedikit dari kemampuannya yang sesungguhnya. Dan kurasa kau juga sudah mengetahuinya kan, Hai Bodong?" Mendengar hal itu, Xiaoyan pun menanggapinya, "Tak usah melebih-lebihkanku. Aku memang menyembunyikannya tadi, tapi itu hanya sedikit," ucap Xiaoyan. Kemudian di persimpangan, Lord Pama berhenti dan menyuruh Hai Bodong dan Jialau pulang duluan. Sedangkan Xiaoyan diajak Lord Pama ke sebuah tempat. Lalu Hai Bodong dan Jialau pun pulang duluan. "Apa yang akan kita lakukan selanjutnya?" ucap Xiaoyan. "Tak usah banyak tanya, ikut saja denganku anak kecil," ucap Lord Pama. Ternyata Lord Pama mengajak Xiaoyan ke tempat asosiasi alkemis dan membawanya masuk ke dalam salah satu ruangan yang ada di sana. Kemudian Lord Pama menunjukkan sebuah gulungan hitam pekat yang dimana gulungan tersebut adalah salinan dari resep pil obat tingkat 4 yang sangat langka dan berharga. Namun, gulungan tersebut hanya bisa dibaca satu kali saja. Apabila seseorang telah membacanya, maka kekuatan spiritual dalam gulungan tersebut akan hilang. Dan dijelaskan pula, hasil pil dari resep tersebut bisa menaikkan dogi seseorang dengan sangat cepat dan instan. Kemudian, Lord Pama berkata pada Xiaoyan, "Kira-kira berapa persen kemungkinan kau bisa berhasil membuat pil obat dari resep tersebut?" Xiaoyan pun menjawabnya, "Mungkin kurang lebih 50%, ucap Xiaoyan. Mendengar hal itu, Lord Pama hanya tersenyum dan berkata, "Kalau kau bisa berhasil membuatnya, mengalahkan Yanli besok bukanlah hal yang mustahil bagimu. Maka, aku akan memberikan gulungan tersebut padamu dan aku berharap kau bisa menang besok," ucap Lord Pama. Kemudian Xiaoyan pun menerima gulungan tersebut dan berpamitan pulang pada Lord Pama. Setelah Xiaoyan mulai menjauh, Lord Pama berkata, "Teman kecil, saya berharap Anda benar-benar bisa mengalahkannya besok. Kalau sampai tidak, aku akan mengalami kerugian yang sangat besar." Waktu pun berlalu. Akhirnya babak final akan segera dimulai. Pagi sekali terlihat Hai Bodong dan Xiaoyan menuju tempat asosiasi alkemis.
dan di sana terlihat sangat ramai, bahkan melebihi hari-hari sebelumnya. Saat Xiaoyan mau masuk, tiba-tiba putri kecil Yu'er menyapa Xiaoyan dan berkata, "Tuan Yan Xiao, pagi sekali Anda datang." Meskipun Xiaoyan dulu sempat jengkel pada putri Yu'er, namun mengingat dia adalah adik dari Yaoyi dan juga cucu dari Jialao, Xiaoyan pun tersenyum dan menanggapinya. "Hari ini adalah babak final, kita tidak boleh kalah dari orang itu," ucap putri Yu'er. Lalu Xiaoyan pun menjawab, "Saya akan melakukan yang terbaik." "Anda tidak boleh melakukan kesalahan di momen penting ini. Saya masih ingin bersaing dengan Anda," ucap Liu Ling yang datang dari belakang. Kemudian Lord Pama menyambut mereka dan mengajak mereka segera memasuki aula. Di dalam aula sudah terlihat Jialao dan yang lainnya sudah berkumpul di sana. Dan tak berselang lama diperlihatkan Yan Li pun datang. Saat Yan Li berpapasan dengan Xiaoyan, dia berkata, "Kamu memang yang terbaik di antara mereka semua. Tapi ingat, hari ini saya tak akan menahan apapun, jadi persiapkan dirimu." Di sisi lain, Jialao bertanya pada Lord Pama, "Apa yang kau lakukan semalam bersama anak kecil itu? Rupanya kau sekarang menaruh harapan sepenuhnya padanya." "Entahlah, aku sudah melakukan sebisaku. Sisanya kuserahkan pada Yan Xiao," ucap Lord Pama. "Hari ini adalah kompetisi paling penting. Kuharap pemuda yang bernama Yan Xiao itu bisa mengalahkan seorang yang berasal dari Kekaisaran Cuyun. Kalau tidak, reputasi Kekaisaran Jiama ini akan terancam," ucap segelintir orang yang sudah berkumpul di aula untuk menonton pertandingan babak final. Kemudian gong pun berbunyi yang menandakan babak final akan segera dimulai. "Akhirnya dimulai. Bersiaplah untuk mengalami kekalahan dan keputusasaan," ucap Yan Li. Lalu Lord Pama berkata, "Di ujian kali ini, asosiasi tak akan memberikan bantuan apapun. Yang harus kalian lakukan adalah memperbaiki pil obat sesuai kemampuan kalian. Dan yang mendapatkan pil obat terbaik adalah pemenangnya." Terlihat sebagian peserta langsung pucat karena mereka tak mempersiapkan apapun, disertai kebingungan untuk menentukan pil obat seperti apa yang cocok dalam tes kali ini. Akhirnya, babak final pun secara resmi dimulai. Terlihat putri kecil Yu'er mengeluarkan kuali tingkat 5 dan tidak mau kalah, Liu Ling pun segera mengeluarkan kuali tingkat 5-nya yang merupakan pemberian dari pil Guhe. Namun di sisi lain, Xiaoyan hanya mengeluarkan kuali tingkat 2 yang terlihat sudah berwarna kusam. Terlihat Xiaoyan sangat kagum terhadap kuali mereka karena Xiaoyan tahu kuali tingkat 5 disebut dengan kuali surgawi yang sangat membantu dalam proses penyempurnaan sebuah pil. Kemudian, putri Yu'er segera mengeluarkan api yang berwarna biru. Xiaoyan yang melihatnya merasa tidak asing dengan nyala api tersebut. Tidak mau kalah, Liu Ling pun ternyata mempunyai api yang berwarna coklat. Di sisi lain, semua orang yang di sana sangatlah takjub melihat banyaknya api surgawi yang diperlihatkan di pertandingan final ini. "Ternyata mereka semua menyembunyikannya selama ini," ucap Nalanji. Dan di samping Nalanji terlihat Nalan Yanran dan berkata, "Aku akan segera kembali ke sekte untuk memenuhi perjanjian 3 tahun. Kemudian dalam hati kecil Nalan Yanran, dia mengkhawatirkan perkembangan Xiaoyan karena selama 2 tahun ini dia tidak mendapat kabar apapun mengenai kemajuan Xiaoyan. Kemudian Nalanji pun berkata, "Aku tak akan menghalangimu, tapi selepas siapa yang akan menjadi pemenangnya nanti, kau harus minta maaf padanya." "Minta maaf? Aku tak merasa salah apapun," ucap Nalan Yanran. Lalu Nalanji yang enggan berdebat berkata, "Sudahlah, mari kita saksikan saja kompetisi ini." Sementara itu terlihat Xiaoyan yang sangat fokus untuk bisa membuat pil tingkat 4. Dan tak lama setelah itu aroma obat tersebar dari kuali obat Xiaoyan yang terhirup semua peserta, bahkan oleh orang-orang yang berada di platform atas. Kemudian di saat pil tingkat 4 terbentuk, Xiaoyan terlihat akan menyempurnakannya lagi. Anak kecil ini, sepertinya dia sedang memikirkan untuk menyempurnakan baris kedua. Melihat Xiaoyan, Lord Pama terlihat tegang. Tapi dia pun tahu, dengan hanya mengandalkan pil tingkat 4 baris pertama, Xiaoyan belum tentu bisa mengalahkan Yan Li. Tapi Lord Pama mengkhawatirkan Xiaoyan, karena untuk menyempurnakan baris kedua sangatlah susah. Dan itu sepertinya mustahil bagi Xiaoyan untuk melakukannya. "Dia sudah gagal," ucap Lord Pama. Semua yang mendengarkan ucapan Lord Pama mengeluarkan ekspresi kecewa akan kegagalan Xiaoyan. Dan terlihat kuali Xiaoyan mengeluarkan api kehitaman yang menandakan pil yang disempurnakan Xiaoyan telah hangus.
Putri Yu'er yang melihat itu berkata dalam hati, "Karena Tuan Yang Xiao telah gagal, mau tidak mau aku yang harus menjadi juaranya. Kalau tidak, kekaisaran Jama ini akan mengalami penghinaan yang panjang." Liu Ling yang melihat itu, meskipun dia mempunyai dendam pribadi pada Yan Xiao, namun karena kekaisaran Jama yang jadi taruhannya melihat Xiaoyan gagal, dia terlihat sangat kesal. "Sudah kubilang, aku yang akan menjadi juaranya," ucap Yan Li. "Apakah dia benar-benar gagal?" ucap Hai Bodong bertanya pada Lord Pama. Kemudian Lord Pama menjawab, "Iya, dia telah gagal, tapi dia masih memiliki peluang lain. Meskipun itu akan semakin sulit untuknya, dan peluang menjadi juara kurasa semakin kecil." Oke sedulur, terima kasih sudah mampir. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe.